Yayasan kami sudah memiliki 1 calon dan alhamdulillah sudah terverifikasi karena kami melihat semuanya sudah sangat baik sesuai dengan standar BGN yang sudah diberikan. Tanggapan yang saya dapatkan pada saat ini ketika mengikuti kegiatan yang diberikan oleh Bapak Deputi sangat-sangat luar biasa ya. Saya mendapatkan sekali banyak pengarahan-pengarahan dari yang kami tidak mengerti bagaimana KSO yang harus dilakukan antara yayasan dengan calon mitra dan masih banyak lagi yang kami dapatkan. Itu semua memberikan manfaat untuk kami. Tentu yang harus dilakukan kita punya niat baik semuanya bahwa kita memberikan manfaat bagi seluruh anak-anak di Maluku terutama. Program ini harus dilaksanakan terus, MBG terus dilaksanakan. Kenapa? Karena relawan-relawan kami itu orang-orang susah semuanya, Mas. Mereka datang kepada kami terus ngomong, aduh Ibu tolong segera karena kasihan saat ini susah cari uang, kita beri makanan itu susah. Jadi dengan adanya program ini mereka sangat mendapatkan manfaat, sudah tercatat kemarin semuanya 47 orang dan mereka berharap program ini terus berlanjut seterusnya dan mendoakan semoga Pak Prabowo sehat walafiat. Dan kami merupakan mitra yang pertama berdiri di Provinsi Maluku, terlepas daripada mitra Kodim, dan kami juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi negara, khusus ke daerah kami, sehingga proses yang berjalan dari negara, dari BGN kepada kami bisa berjalan dengan baik dan lancar, manfaatnya boleh diterima oleh siswa dan semua yang ada di daerah kami. Kami masih ada hal-hal yang perlu dibenahi terkait dengan masalah administrasi dan juga terkait dengan masalah teknis. Ada beberapa hal administrasi yang terkait dengan sistem pelaporan dan keuangan. Nanti kami benahi, tetapi juga soal di lapangan akan kami perbaiki terkait dengan masalah tenaga kerja, sistematika pekerjaan di lapangan, dan juga pembagian daripada proses teknis di lapangan. Kesan yang boleh saya terima dari kegiatan tadi adalah tidak menjadi orang yang banyak gaya untuk membela negara, tetapi berkarya untuk bisa membangun bangsa dan negara. Harapan besar saya untuk program makan bergizi gratis ini adalah kita bisa sampai menyentuh kepada masyarakat-masyarakat yang ada di kabupaten. Karena masyarakat yang sangat butuh menurut saya adalah masyarakat yang terluar dan terkebelakang di daerah dan provinsi kami. SPPG saya atau dapur saya terletak lebih tepatnya di Desa Taniwel, berjumlah penerima manfaatnya sekitar 3.220. Itu sudah termasuk TK, PAUD, SMP, SMA. Sedangkan data B3 atau ibu hamil, balita, dan ibu menyusui belum masuk kepada saya. Running pertama bulan Juni tanggal 10. Setelah pengarahan tadi, saya dapat beberapa pencerahan dari terkait anggaran, terus tanggung jawab sebagai kepala SPPG di dapur, dan supplier salah satunya. Karena kebetulan di SPPG saya itu kesusahan mencari bahan baku karena memang tempatnya yang jauh dari pusat kota atau jauh dari pedesaan atau daerah yang memiliki tempat penjualan bahan baku. Untuk saat ini komunikasi dengan mitra selalu aman. Mitra selalu mendengarkan arahan dari saya. Apabila ada kendala, saya langsung menegur langsung. Jadi tidak ada kendala sama sekali obrolan antara mitra. Harapan saya terkhususnya sebagai SPPG atau SPPI di daerah Maluku, kedepannya agar Maluku mempunyai banyak dapur. Karena kebetulan Maluku itu menurut saya banyak kasus stuntingnya. Maksudnya banyak orang-orang atau anak-anak di luar sana yang jangankan sekolah mungkin makan aja susah. Di sini saya ingin memaparkan sedikit pengalaman yang saya dapat mulai dari 3 bulan masa pendidikan, 2 bulan Diksarmil, 1 bulan manajerial. Yang saya dapatkan dari Diksarmil itu kedisiplinan. Lalu kalau untuk manajerial, di situ kurang lebih kami belajar tentang ABJI. Selain ABJI, di situ juga ada BPOM, pencegahan kontaminasi silang, itu di mana kita harus memisah antara makanan yang mentah sama yang masak. Harapan saya terhadap program ini bukan suatu program yang main-main ya, karena ini menyangkut pemberdayaan. Kita membantu, kita meringankan beban orang tua yang ekonominya di bawah, anak-anak yang ke sekolah tidak sarapan di sekolah, mereka mendapatkan makanan tersebut. Dengan program ini kita membentuk generasi Indonesia mulai dari dalam perut seorang ibu. Kalau gizi terpenuhi maka terbentuk dengan baik. Kesan yang dapat saya berikan daripada pendidikan kami banyak mendapatkan pelajaran daripada pelatih kami. Mulai dari kedisiplinan, karakteristik, mental, sampai dengan praktikum kerja kami yang kami dapatkan dalam materi manajerial. Kami mendapatkan arahan langsung dari Bapak Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional
Kami beri gambaran terkait dengan tugas kami sebagai Kepala Satuan Pelayanan, di mana ada ruang-ruang dan gambaran-gambaran soal koordinasi dan posisi kami secara hierarkis, operasionalisasi dapur nantinya antara hubungan kami dengan mitra dan juga dengan yayasan. Pesan yang dapat saya sampaikan mungkin dari kegiatan pada hari ini menjadi starting point daripada kita sebagai Kepala Satuan Layanan nantinya tetap semangat dan saling berkoordinasi sehingga apapun itu kita jalankan secara bersama, kolektif dan juga bertanggung jawab. Satu hal yang sangat saya petik daripada kegiatan hari ini, tanggung jawab daripada seorang Kepala Satuan Pelayanan itu sangatlah besar. Maka dari itu saya ingin hal tersebut bijaki cara seksama, tanggung jawab setiap Kepala Satuan Layanan sehingga program makan bergizi gratis bisa berjalan dengan baik, kondusif dan juga sampai pada tujuan kita membangun Indonesia Emas 2045 seperti cita-cita Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden kita. Terima kasih.